yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya seperti gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya mesin pengelolaan limbah, dan sebagainya. Yang kedua, pengeluaran atau biaya atau beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, misalnya seperti aset tetap atau aset berwujud, aset tak berwujud, dan sebagainya. Dalam perpajakan, pengeluaran atau beban atau biaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense adalah pengeluaran atau biaya atau beban yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat arus pengeluaran tersebut. Yang kedua, pengeluaran atau beban atau biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense adalah pengeluaran atau beban atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh ya. Di situ, dana pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri atas penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebesar 100 juta, penghasilan bruto lainnya sebesar 300 juta, lalu dijumlahkan menjadi jumlah brutonya 400 juta. Apabila seluruh biayanya sebesar 200 juta, biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan adalah 3/4 kali 200 juta sama dengan 150 juta. Nah, 3/4%-nya dari seluruh biaya tersebut yaitu 200 juta. Kenapa biaya yang boleh dikurangkan hanya 3/4%? Kenapa nggak semua yang dari 200 juta? Ya, karena biaya-biayanya nggak dirinci gitu untuk apa aja pengeluarannya. Bisa jadi kan dari 200 juta itu ada pengeluaran yang nggak ada hubungannya dengan mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, itu tidak boleh dimasukkan sebagai biaya. Misalnya kayak pengeluaran untuk si pemegang saham atau biaya yang diperkenankan sebagai pengeluaran atau deductible expense. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain A. Biaya pembelian bahan, B. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, bonus, dan lain-lain, C. Bunga, sewa, dan royalti, D. Biaya perjalanan, E. Biaya pengolahan limbah, F. Premi asuransi, G. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, H. Biaya administrasi, I. Pajak kecuali pajak penghasilan. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Oke, selanjutnya nomor 2, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nomor 3,
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan lain-lain. Jadi dari nomor 1 sampai dengan beberapa nomor ini yaitu penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, kompensasi kerugian. Apabila wajib pajak mengalami kerugian secara fiskal dan dapat dikompensasikan kerugian tersebut sampai dengan 5 tahun. Oke, di sini ada contoh soal. PTA dalam tahun 2015 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1,2 miliar. Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PT adalah sebagai berikut. 2016 laba fiskal Rp 200 juta. 2017 rugi fiskal Rp 300 juta. 2018 laba fiskal Rp nihil. 2019 laba fiskal Rp 100 juta. 2020 laba fiskal Rp 800 juta. Baiklah, kita akan menghitung penghasilan wajib pajak dari soal tersebut. Selanjutnya, kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut. Rugi fiskal tahun 2012 Rp 1,200 juta. Laba fiskal tahun 2013 Rp 200 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 1 miliar. 1 miliar dapat dari 1,200 juta dikurangi 200 juta. Rugi fiskal tahun 2014 Rp 300 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 Rp 1 miliar. Laba fiskal tahun 2015 Rp nihil. Kenapa nihil? Karena dia masih bisa dikompensasikan. Sisa rugi fiskal tahun 2012 Rp 1 miliar. Laba fiskal tahun 2016 Rp 100 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 Rp 900 juta. 900 juta dapat dari 1 miliar kurang 100 juta. Laba fiskal tahun 2017 Rp 800 juta. 800 juta dapat dari 100 juta dikurangi 900 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2012 Rp 100 juta. Laba fiskal tahun 2012 terakhir dipakai dari tahun 2017. Kenapa? Karena dia hanya 5 tahun. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung berapa besarnya penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan wajib pajak pribadi dalam negeri, yakni penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, selain itu, dalam jumlah PTKP yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dia ini mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan harga pokok dalam setiap tahunnya. Maka penyesuaian besarnya PTKP yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 pada tahun 2016 yang baru berlaku secara efektif itu pada tahun 2006. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak bagi wanita. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak bagi wanita. Nah, yang pertama, jika wanita pajak adalah wanita kawin dan suami menerima penghasilan, yakni untuk PTKP setahunnya untuk diri sendirinya sebesar 54 juta. Nah, sebagai contoh, wajib pajak Olivia berstatus kawin, suami berpenghasilan dan mempunyai 2 anak. Maka besarnya PTKP untuk Olivia ini sebesar 54 juta untuk diri wajib pajaknya sendiri. Ya, pilihan yang kedua ini, jika wajib pajak adalah wanita kawin dengan suaminya tidak berpenghasilan, maka besarnya PTKP sebagai dirinya sendiri tadi 54 juta, dan juga ditambah PTKP untuk status kawinnya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya itu maksimal 3 orang sebesar 4.500.000 untuk masing-masing anggota yang di tanggungannya tadi. Nah, sebagai contoh, wajib pajak Anita berstatus kawin, suami berpenghasilan dengan 3 anak.
Maka besarnya PTKP untuk Anita adalah sebesar 72 juta. Dari mana? Nah, dari 54 juta untuk diri wajib pajaknya Anita sendiri, ditambah dengan 4.500.000 untuk wajib pajak kawin. Maka karena dia tadi menanggung 3 orang anak, maka 3 dikali 4.500.000 untuk tanggungan maksimal yang 3 orang anak tadi. Ketiga, jika wajib pajak tidak kawin, nah maka besarnya PTKP setahun disambil tadi sebagai untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta, ditambah PTKP untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya sebelumnya paling banyak 3 orang masing-masing sebesar 4.500.000. Nah, maka contohnya Agustina berstatus tidak kawin dengan tanggungan 2 orang tua kandung, maka besarnya PTKP untuk Agustina itu sebesar 63 juta. Dari mana? Nah, dari 54 juta tadi yang dia sebagai wajib pajak dirinya sendiri tadi. Nah, ditambah karena dia menanggung 2 orang tuanya tadi, maka 2 dikali 4.500.000 untuk tambahan tanggungannya. Selanjutnya, contoh perhitungan PTKP untuk beberapa status atau kondisi wajib pajak. Yang pertama, seorang laki-laki tidak kawin dan tanpa tanggungan. Jadi, kalau dia tidak kawin dan dia tidak punya tanggungan, berarti PTKP setahunnya hanya diri wajib pajak sebesar 54 juta. Lalu kondisi kedua, laki-laki tidak kawin, punya 2 tanggungan. Jadi PTKP setahunnya itu diri wajib pajak sebesar 54 juta dan 2 tanggungannya sebesar 9 juta. Jadi totalnya 63 juta. Lalu yang ketiga, laki-laki dia kawin dan tanpa tanggungan. Jadi PTKP setahunnya itu diri wajib pajak sebesar 54 juta, lalu status kawinnya sebesar 4.500.000 sehingga di total menjadi 58.500.000. Kondisi yang keempat yaitu laki-laki dia kawin dan dia punya 3 tanggungan. PTKP setahunnya menjadi diri wajib pajak sebesar 54 juta, lalu status kawinnya sebesar 4.500.000, lalu ditambah 3 tanggungannya lagi sebesar 13 juta. Jadi totalnya PTKP setahunnya adalah 72 juta rupiah. Lalu selanjutnya laki-laki kawin berpenghasilan istri itu digabung dan mempunyai 3 tanggungan. Maka PTKP setahunnya terdiri dari diri wajib pajak sebesar 54 juta, lalu status kawinnya sebesar 4.500.000, lalu PTKP istri yang penghasilannya digabung sebesar 54 juta, lalu ditambah dengan 3 tanggungan sebesar 13 juta. Jadi di total menjadi 126 juta rupiah PTKP setahunnya. Lalu untuk wanita tidak kawin dan tanpa tanggungan, maka PTKP setahunnya hanya terdiri dari diri wajib pajak sebesar 54 juta. Lalu wanita tidak kawin mempunyai 2 tanggungan, maka PTKP setahunnya itu terdiri dari diri wajib pajak sebesar 54 juta, lalu 2 tanggungan sebesar 9 juta, sehingga totalnya PTKP setahun menjadi 63 juta rupiah. Wanita dia kawin, nah suaminya ini berpenghasilan, dia punya 2 tanggungan. Nah karena suami berpenghasilan, jadi 2 tanggungan ini menjadi tanggungannya si suami, sehingga PTKP setahun bagi si wanita ini hanya diri wajib pajaknya saja sebesar 54 juta. Lalu kondisi yang terakhir, dia wanita, dia kawin, suaminya tidak berpenghasilan, lalu punya 4 tanggungan. Nah, karena suaminya tidak berpenghasilan, jadi tanggungannya ada di wanita ini. Jadi PTKP setahunnya menjadi diri wajib pajak sebesar 54 juta, lalu status kawinnya sebesar 4.500.000, lalu karena dalam PTKP itu maksimal hanya 3 tanggungan, jadi walaupun dia punya 4 tanggungan, tetap ditulis 3 tanggungan, sehingga menjadi 13.500.000. Itu batas maksimalnya, sehingga di total menjadi 72 juta rupiah PTKP setahun. Sistem pengenaan pajak berdasarkan undang-undang ini menempatkan keluarga sebagai satuan
satu kesatuan ekonomis. Artinya, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga itu digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak, dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga, yang artinya itu suami. Namun, dalam hal-hal tertentu, pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenal pajak sebagai satu kesatuan. Jadi walaupun si wanita ini berpenghasilan, nah kalau dia telah kawin maka pajak menganggap itu sebagai satu kesatuan bersama si suaminya, jadi ditanggung oleh suaminya. Penggabungan tersebut tidak dilakukan jika penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa yang pertama, masuk ke contoh, wajib pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar 100 juta rupiah. Ia punya seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar 70 juta rupiah. Jadi wajib pajak A ini adalah seorang suami, lalu dia punya penghasilan bersih neto sebesar 100 juta dan dia punya seorang istri pegawai dengan penghasilan neto sebesar 70 juta. Nah, apabila penghasilan istri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh si pemberi kerja tersebut, dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha si suami. Jadi maksudnya tidak bekerja dengan suaminya, atau pokoknya tidak ada hubungannya dengan usaha si suami atau anggota keluarga lainnya. Maka penghasilan netonya sebesar 70 juta tadi tidak digabung dengan penghasilan si A, tidak digabung dengan penghasilan si suami, dan pengenaan pajak atas penghasilan istri tersebut bersifat final. Artinya kalau bersifat final itu ya pajaknya dikenakan langsung saat wajib pajaknya menerima penghasilan, jadi langsung bersifat final. Namun apabila selain menjadi pegawai, istri si A tadi juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan netonya sebesar 80 juta, maka seluruh penghasilan istri tadi sebesar 180 juta, yaitu terdiri dari 70 juta tadi dari penghasilan dari pegawai tadi, lalu 80 juta dari penghasilan netonya salon kecantikan ini, sehingga di total menjadi 150 juta, itu digabungkan dengan penghasilan si A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar 250 juta. Jadi 250 juta ini terdiri dari 100 juta penghasilannya si A, 70 juta dari penghasilan pegawai si istri, lalu 80 juta dari penghasilan salon kecantikannya si istri. Nah, potongan pajak atas penghasilan istri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar 250 juta tersebut yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Ada keadaan di mana jika suami istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, berarti mereka sudah cerai secara resmi atau hidup terpisah secara resmi yang diputuskan oleh hakim, maka perhitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan aset dan penghasilan secara tertulis, atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami istri dan masing-masing memikul pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto. Contohnya seperti ini. Perhitungan pajak bagi suami istri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis, atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri sebagai berikut. Jadi, wajib pajak A pada contoh sebelumnya, istri wajib pajak A menjalankan usaha salon kecantikan kan? Pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan
jumlah penghasilan sebesar 250 juta. Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah 32.500.000. Maka, untuk masing-masing suami dan istri, pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut. Suami tadi, si A tadi penghasilannya 100 juta dibagi pengenaan pajaknya sebesar 250 juta, lalu pajak yang dikalikan dengan pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut sebesar 32.500.000 sehingga didapat 13 juta rupiah. Begitu juga dengan istri yang mempunyai tanggungan yang beban memikul pajak yang sebanding. Jadi istri itu 150 juta, tadi penghasilannya yang 70 juta ditambah 80 juta itu dibagi 250 juta dikali 32.500.000 sama dengan si suami sehingga didapat menjadi 19.500.000 rupiah. Jika ada keadaan bahwa suami istri ini mempunyai seorang anak. Nah, dan anaknya ini sudah berpenghasilan. Maka penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya, entah dia mungkin bekerja atau membuka usaha atau apapun, dan apapun sifat pekerjaannya. Nah, asalkan dia sudah berpenghasilan, itu digabungkan dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Nah, dalam perpajakan, anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Nah, apabila seorang anak belum dewasa, orang tuanya telah berpisah, lalu dia menerima atau memperoleh penghasilan, maka pengenaan pajak digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.